bahwa pemandangan yang menarik itu belum tentu baik dan bahkan bisa mematikan roh saya. Kalau saya tidak hati-hati, seperti yang dialami Saudara Lee di depan, dia hanya naik tram, hanya melihat-lihat pemandangan saja. Tapi sampai balik sidang rohnya mati. Karena dia sudah sampai level yang peka, yang bisa membedakan, menimbang rohnya sendiri. Oh Tuhan Yesus, biarlah saya memiliki kepekaan yang sedemikian. Supaya saya tidak sembarangan menuruti keinginan mata. Karena keinginan mata itu ada banyak. Di komputer, di browsing, di mana saja. Di jalan itu banyak ditawarkan tayangan-tayangan yang menarik menurut daging dan alamiah. Yang menurut orang dunia dan Kristen duniawi itu hal-hal yang wajar. Apalagi Kristen teologi yang begitu pinternya, dia menganggap itu hal yang wajar. Kristen yang wajar itu ya nggak terlalu ekstrim begini dan begitu. Nah itu sungguh-sungguh sampah ya bagi kita yang sungguh-sungguh ingin murni. Biarlah kita belajar lewat teladan saudara-saudari kita yang di depan, yang baik-baik, yang rohnya matang, sampai akhir hayatnya kita bisa melihat sejarah rohaninya. Ya itulah, lebih baik kita menuruti itu saja. Biar dikatakan mau dikatakan kuno, dikatakan ekstrim dan sebagainya. Yang penting saya hanya tahu Kristus di dalam saya bertambah atau tidak. Ayat saya bocor atau tidak, itu aja. Jangan sampai bocor, jangan sampai tidak bertambah. Itu tugas hidup saya sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara ya. Saya juga melihat setelah membaca ini ya, saya juga kembali diterangi ya, dan mendapatkan terang bahwa ternyata dosa ini atau pencemaran ini bisa terjadi kapan saja ya. Ini kalau kita tidak menjaga hati dan roh kita, maka kita akan mudah sekali tercemar ya. Roh kita ini akan mudah sekali melakukan dosa ya. Karena memang contoh tadi ini ya, cuma melihat gambar ini ternyata sudah mencemari ya. Gambar itu tidak hanya mencemari mata kita, tetapi bahkan mencemari roh kita ya, mencemarkan roh kita ya. Jadi memang untuk menikmati Tuhan ini, untuk menjadi orang yang mengasihi Tuhan ini ya tidak mudah ya saudara-saudara ya. Bahkan hal-hal sepele sekecil apapun itu bisa membawa kita dicemari ya, baik mata, baik hati, perkataan ya, kita bisa dicemari ya. Oh Tuhan Yesus, dalam perjalanan dikatakan tadi bahwa dalam perjalanan dia itu melihat-lihat ya pemandangan, dia itu udah merasa bahwa rohnya ini udah mati ya, udah tercemar ya. Oh Tuhan, baru saya melihat ini, banyak sekali hal-hal yang membuat membuat roh saya ini dicemari ya, baik itu di perjalanan, baik itu di pekerjaan, baik itu dimanapun ya, banyak sekali membuat roh saya ini dicemari ya. Tuhan Yesus, saya juga bisa melihat sini, saya bertobat di hadapan Tuhan ya. Tuhan, bawa aku seperti seseorang ini ya, bahwa dia menutup mata agar fungsinya menutup mata ini ketika dia berjalan, dia supaya tidak bisa melihat ya hal-hal yang dapat mencemari ya. Jadi ini kita perlu terus bertobat di hadapan Tuhan. Saya juga perlu terus bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Banyak sekali hal-hal yang membuat saya tercemar, baik itu yang saya lakukan, baik itu yang mungkin saya lihat, hal-hal yang dalam pekerjaan saya itu membuat saya tercemar juga ya. Tuhan Yesus, biarlah oleh pembacaan ini saya juga semakin diterangi dan semakin mengasihi Tuhan ya saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan. Ya,
Ya, betul ya. Saya juga terjemah pagi ini ya. Roh kita ini terdiri dari 3 bagian, hati nurani, persekutuan, dan intuisi. Ya, roh kita ini adalah untuk memiliki persekutuan dengan Allah. Ya, jadi persekutuan dengan Allah itu syaratnya ya roh kita harus hidup. Kita harus senantiasa hidup di dalam roh. Ya, kalau tidak nanti persekutuan itu bukanlah suatu yang sejati dan intim ya, karena satu-satunya cara untuk bisa berkontak Allah adalah dengan roh kita. Karena itu ya kita juga perlu belajar supaya intuisi kita aktif ya. Apakah intuisi itu? Yaitu perasaan dan kesadaran yang langsung berasal dari Allah ya. Seperti tadi ya, mengenai perkara saudara kita mau menuju balai sidang, tapi di jalan itu dia melihat perkara-perkara yang mungkin najis, mungkin jahat, sehingga ketika sampai di balai sidang rohnya mati ya, rohnya nggak hidup. Ini karena apa? Karena mungkin waktu di frame itu Allah memberikan perasaan langsung, tapi mungkin diabaikan seperti itu ya. Nah ini juga bisa terjadi pada kita ya. Jadi kita perlu belajar supaya ketika ada perasaan langsung dari Allah ya kita bisa belajar untuk seturut sehingga roh kita tetap berjalan. Yang kita ya saudara. Allah terus memelihara roh kita ya. Dia tidak mau roh kita ini tercemar dengan perkara yang jahat. Jadi diri Allah itu sendiri ya. Puji Tuhan. Amin. Ya, saya juga diterangi hal yang sekecil ya. Jadi smart ya sekarang ini, hal yang sophisticated ya, canggih ya. Jadi setiap hari kita lihat YouTube, kita lihat TikTok, ini harus punya pilihan ya. Bahkan ada 3 hal yang tadi, yaitu keinginan mata, keinginan tubuh, daging ya, dan keangkuhan hidup itu harus ditolak ya setiap hari agar bisa digantikan dan diduduki oleh roh itu, yaitu roh perbauran antara kita dengan Allah Tritunggal. Ini hanya jalan, satu-satunya jalan untuk menghilangkan hal-hal yang seperti itu. Saya juga baru tahu hari ini, kadang-kadang orang itu nyepelek ya, lihat hal yang seperti itu ya, gambar-gambar yang sekarang dianggap normal di TikTok, di YouTube dan sebagainya, bahkan di jalan-jalan ya, itu harus kita tolak. Dan setiap hari kita harus berbaur dengan Allah Tritunggal di dalam diri kita, sehingga kita dipuaskan dan kita meninggalkan hal-hal seperti itu. Amin. Amin. Puji Tuhan ya, saudara-saudara. Sini dikatakan ya, cara pertama untuk memelihara roh kita ialah menjaga tetap hidup melalui latihan yang tepat. Bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur ialah mati roh kita. Bila kita mati roh kita dengan cara ini, kita membuatnya hidup. Amin. Puji Tuhan ya, saudara-saudara. Untuk mati roh kita ya, saudara-saudara, kita perlu menggunakan mati roh kita dengan menggunakan organ yang tepat ya, saudara-saudara. Kita harus menjauhkan ya hal yang cemar ya. Hal cemar ini dikatakan di sini sangat sepele ya, saudara-saudara. Ini mata ya. Sini mata ini yang kita lihat ini bukan hanya cemar mata saja, tapi juga bisa mencemari hati kita ya, saudara-saudara. Sini saya belajar ya,
bahwa mata pun pas kita melihat apapun itu baik ya, mungkin melihat dengan atau hal-hal yang di luar Allah pun di mata yang kita lihat itu jahat ya saudara-saudara. Pemandangan lainnya di sini saya belajar ya untuk terus hidup di dalam Tuhan ya saudara-saudara. Itu di dalam apa yang kita lihat pun harus seturut dengan kehendak Tuhan saudara-saudara. Untuk itu mari kita ditanggulangi dan melatih roh kita untuk menjaga kehidupan kita, menjaga hati kita untuk terus hidup di dalam kediaman Allah, hidup di dalam bersandar kepada diri Allah itu sendiri yang menuduki hati kita. Amin. Itu yang saya dapatkan. Amin. Amin. Kita doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau menghendaki kami, untuk dikuduskan secara sempurna. Kau juga memelihara roh kami dari segala pencemaran. Tuhan, dapatkan terus latihan kami, supaya kami tinggal di dalam roh, supaya kami bisa menjadi yang di Kau berkenan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan, kami perlu Tuhan pertolongan dan keselamatan-Mu setiap hari Tuhan. Mulai dari pagi hari, Tuhan selamatkan pagi kami, supaya kami bisa penyegaran pagi, bisa diselamatkan dari hal-hal yang bukan Kristus, bahkan diisi dengan firman kudus yang menguatkan dan mencegah kami berbuat dosa, mencegah kami dicemari, karena hari-hari kami ini penuh dengan kecemaran. Kami hidup di tengah dunia yang cemar, tetapi kecemaran tidak boleh masuk ke dalam kami. Sebab itulah Tuhan, kami perlu keselamatan organik-Mu, keselamatan sehari-hari dari hal-hal yang bukan Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami harus menyangkal hayat jiwa kami, ego kami manusia yang telah lahir baru, perlu terus-menerus menyangkal, menolak hal-hal yang mencemari roh kami setiap hari, baik itu melalui gambar-gambar ya atau apapun. Kami ingin menolaknya supaya roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu pagi ini, biarlah Engkau terus mendapatkan kami, menyelamatkan kami ya Tuhan, dari perkara hal-hal yang bukan diri-Mu Tuhan. Engkau dapatkan kami ya Tuhan, agar tidak mudah dicemari. Biarlah Tuhan setiap hari kami terus datang menikmati Tuhan. Karena dengan menikmati Dikau ya Tuhan, kami dapat dikuatkan di dalam iman. Roh, jiwa, tubuh kami dapat terpelihara sempurna. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Hindari hal kemar ya di luar-Mu ya Tuhan. Tuhan, nanti kami ya Tuhan, dengan pikiran Kristus yang ada di hati kami, yang ada di roh kami ya Tuhan. Berbarui roh kami terus menerus ya Tuhan, oleh diri-Mu ya Tuhan. Diri-Mu sendiri ada di dalam kediaman kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati hari-hari kami ya Tuhan. Dari kami menjadi kudus, menjadi semakin diserupakan oleh diri-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Berkatilah kegiatan kami selanjutnya, pekerjaan kami selanjutnya ya hari ini ya Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami jauh syukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara, Tuhan berkati kita, selamat beraktivitas, lancar semua hari ini.